Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait teori motivation dimulai dari halaman 345 hingga 371. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A di mana terdiri dari Lopiga Fernanda, Frans Nehemia, Sylvia Kurniawan, Olivia, Fran Virginia, dan juga ada Stefani Gabriela. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait macam-macam dari teori yang ada, teori motivasi yang ada, mungkin kita akan belajar terkait motivasi itu terlebih dahulu. Motivasi ini merupakan proses yang membantu mendorong dan mempertahankan tujuan dan perilaku yang diarahkan. Nah, hal ini merupakan definisi kognitif karena pembelajar menetapkan tujuan dan juga menggunakan proses kognitif seperti perencanaan, kemudian menjadi suatu perilaku yang muncul. Perilaku yang muncul ini seperti adanya upaya ataupun kegigihan dari pembelajar untuk mencapai tujuan yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa motivasi itu tidak bisa dilihat, sehingga dilihat dari adanya perilaku yang muncul. Misalnya, hal ini menjelaskan bahwa konsep motivasi merupakan konsep yang membantu memahami mengapa orang lain berperilaku. Siswa itu termotivasi untuk belajar, misalnya dengan melihat instruksi, melatih pembelajaran yang saat ini kemudian menghubungkan dengan pembelajaran terdahulu, ataupun siswa termotivasi untuk bertanya, itu kan karena ada hal-hal dari motivasi yang muncul dari si pembelajar tersebut. Ataupun bahkan siswa itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin bukan menjadi kewajiban, seperti membaca buku ataupun mengerjakan teka-teki pada waktu yang luang. Nah, hal ini motivasi itu dapat menjelaskan hal-hal mengapa orang lain berperilaku seperti itu. Nah, pada teori materi kali ini kita akan memiliki 5 capaian belajar. Yang pertama adalah historical perspective. Jadi di mana ini merupakan perspektif dari teori-teori sebelumnya yang mungkin saat ini ada beberapa teori yang kurang relevan, tapi menjadi dasar dari teori kognitif ataupun teori motivasi kontemporer yang nantinya akan kita pelajari. Kemudian ada model of motivated learning. Model of motivated learning ini merupakan bahwa motivasi itu adalah mempengaruhi pembelajaran, di mana terdapat motivasi itu mempengaruhi keyakinan siswa untuk belajar terkait hal-hal yang mereka pelajari. Nah, model motivated learning itu nanti akan terbagi menjadi 3, ada pre-test, during test, dan juga post-test yang akan kita bahas nantinya. Kemudian ada achievement of motivation, ini merupakan teori motivasi yang kontemporer, di mana sebelumnya historical perspective itu membahas terkait dorongan motivasi yang sederhana, kemudian achievement motivation ini menjelaskan terkait motivasi secara lebih kompleks, di mana sudah muncul adanya persepsi ataupun keyakinan dari pembelajar itu sendiri untuk mencapai tujuan atau goals yang ada. Kemudian ada attribution theory. Attribution theory itu kita tahu sendiri bahwa atribusi adalah memahami mengapa seorang itu berperilaku, dan dalam hal ini motivasi itu dapat mempengaruhi keyakinan, emosi ataupun perilaku dari pembelajar. Kemudian yang kelima ada attribution theory of achievement, di mana sama seperti model yang keempat, di mana attribution theory of achievement ini adalah memahami bagaimana seorang itu berperilaku dilihat dari teori Weiner, di mana terdapat 4 dimensi yang nanti akan kita pelajari juga. Jadi dari 5 capaian belajar ini kita akan bersama-sama mencoba untuk membahas dan memahami kelima sub teori ini. Drive Theory. Woodward mendefinisikan drive sebagai kekuatan internal atau kekuatan dari dalam tubuh yang berusaha mempertahankan keseimbangan tubuh homeostatis atau fisiologi. Fisiologi itu dapat diartikan sebagai tubuh mengatur lingkungan internalnya secara kolektif, yang artinya bahwa bila makhluk hidup ingin mendapatkan apa yang diinginkan, maka pasti dia akan melakukan hal tersebut. Hal itu dapat diberikan contoh ketika seseorang atau hewan kehilangan makanan, udara, atau air. Nah, hal itu disebut elemen penting bagi mereka. Nah, secara tidak sadar, drive itu akan aktif dengan sendirinya sehingga menyebabkan seseorang atau hewan tersebut akan memberikan respon, yaitu mencari elemen-elemen penting yang hilang tersebut.
Conditioning theory menjelaskan motivasi dalam hal merespon yang ditimbulkan oleh rangsangan. Nah, di sini kita mengambil model pengkondisian klasik, yaitu perilaku yang tidak terkondisikan stimulus yang disebut unconditioning stimulus ditransmisikan ke stimulus yang terkondisi yang disebut conditioning stimulus melalui rangsangan yang berulang. Pemberian conditioning stimulus menyebabkan terjadinya pengkondisian, sehingga respon terkondisi atau yang disebut conditioning respon dapat terjadi. Nah, conditioning respon terjadi ketika kondisi yang stimulus disajikan dan hal itu akan menyebabkan pengkondisian. Yang ketiga ada conditioning theory. Pada pengkondisian operan, perilaku termotivasi terjadi karena peningkatan terhadap respon ketika mendapatkan stimulus. Yang artinya ketika mendapatkan stimulus, peningkatan terhadap respon terjadi sehingga menyebabkan perilaku yang termotivasi. Hai semua, sekarang kita akan masuk ke kognitif konsistensi teori. Yang pertama, balance teori. Balance teori itu keadaan di mana unsur saling berhubungan secara harmonis dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Tapi jika unit tersebut tidak memiliki sifat yang sama, maka akan timbul tension atau tekanan untuk mengubah organisasi kognisi. Seperti halnya kondisi tension dalam balance teori. Kondisi disonan yang dialami seseorang umumnya tidak menyenangkan, sehingga orang harus melakukan berbagai cara untuk mengurangi kejanggalan tersebut. Cara yang paling baik adalah mengubah ekspektasi dan menerima realita yang sesungguhnya. Jadi ekspektasinya tuh harus dikesampingkan dan melihat realitasnya. Kemudian kita masuk ke humanistik teori. Yang pertama, teori Maslow. Maslow telah membentuk sebuah hierarki dari 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan sayang, kebutuhan esteem, dan kebutuhan aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa ada hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk tingkat yang paling rendah yaitu tingkat supaya bisa survive atau mempertahankan hidupnya. Dan kebutuhan yang paling penting adalah rasa aman. Tapi jika manusia secara fisik terpenuhi kebutuhannya dan merasa aman, mereka akan distimuli untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dicintai dan kebutuhan akan harga diri. Jika kebutuhan ini terpenuhi, orang akan kembali mencari kebutuhan yang lebih tinggi lagi, seperti prestasi intelektual, penghargaan estetis, dan akhirnya self-actualization. Kemudian kita ke teori Roger. Roger adalah psikoterapis terkenal yang pendekatan konselingnya dikenal sebagai terapis yang berpusat pada klien. Berdasarkan pengalaman Roger ketika menghadapi klien saat terapi, konsep diri akan bergantung dengan keinginan yang dimiliki klien untuk menjadi diri yang sebenarnya. Konsep diri tersebut tersusun atas semua pemahaman, ide, konsep, dan persepsi. Dalam konsep mencapai diri tersebut ada satu hal yang paling penting, yaitu self-concept. Teori Roger ini berfokus pada membantu orang berjuang untuk tantangan dan memaksimalkan potensi mereka. Nah, memaksimalkan potensi mereka ini penting untuk memotivasi dan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, berikutnya kita akan membahas tentang model of motivated learning. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa motivasi dan belajar itu sebenarnya dua hal yang saling terkait, di mana mereka itu sebenarnya saling berpengaruh satu sama lain. Nah, jadi motivasi siswa itu berpengaruh terhadap bagaimana dia akan belajar. Nah, kemudian misalnya saja seperti siswa yang memiliki persepsi bahwa dia semakin mahir dalam bidang yang sedang dipelajari, itu biasanya akan membuat siswa tersebut akan semakin termotivasi untuk terus belajar.
Dalam model of motivated learning itu terdapat 3 fase, yaitu pre-task, during task, dan juga post-task. Jadi, fase-fase ini itu sebenarnya menggambarkan bagaimana perubahan peran dari motivasi itu terjadi selama proses pembelajaran. Saya akan membahas terkait dengan fase pre-task. Jadi pada fase pre-task ini terdapat beberapa variabel yang dapat memotivasi siswa untuk memulai proses pembelajaran. Jadi misalnya saja seperti variabel tujuan yang beragam. Nah, tujuan yang beragam itu misalnya seperti mungkin siswa tersebut termotivasi untuk memulai proses pembelajaran karena adanya keinginan untuk mempelajari materi yang telah diberikan, atau mungkin karena ia ingin menampilkan yang terbaik. Nah, kemudian ekspektasi yang beragam. Jadi, ekspektasi di sini itu terkait dengan kemampuan untuk belajar. Jadi, kemampuan untuk belajar ini ya terkait juga sama self-efficacy siswa itu. Dan kemudian mungkin juga siswa ini itu memiliki ekspektasi terhadap hasil akhir setelah ia belajar. Nah, kemudian ada juga variabel dukungan sosial yang beragam. Jadi, dukungan sosial yang beragam ini maksudnya adalah bagaimana orang-orang di sekitar anak ini memotivasi siswa tersebut untuk belajar. Jadi, misalkan orangnya itu kayak orang tua mungkin, atau guru, atau teman sebaya. Berikutnya adalah fase during task. Jadi dalam fase ini itu terdapat variabel-variabel yang dapat memotivasi siswa ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Variabel yang pertama yaitu instructional variable. Dalam variabel ini itu melibatkan adanya peran seorang pengajar, di mana pengajar tersebut akan memberikan feedback dan juga instruksi kepada siswa. Ketika feedback yang diberikan itu positif dan instruksi yang diberikan juga jelas, maka hal tersebut dapat memotivasi siswa untuk terus melanjutkan proses pembelajaran yang sedang ia lakukan. Kemudian, variabel yang kedua adalah kontekstual variabel. Hal ini terkait dengan situasi atau lingkungan sekitar di mana anak tersebut sedang melakukan proses pembelajaran. Misalnya seperti apakah lingkungan sekitarnya itu mendukung atau tidak. Jadi misalnya seperti lokasinya, kemudian distraksi, atau mungkin suhu ruangan, dan lain sebagainya. Sebuah penelitian juga menemukan bahwa ketika lingkungan sekitar siswa tersebut kompetitif, maka hal tersebut juga dapat memotivasi siswa untuk terus melakukan proses pembelajaran. Karena hal ini juga terkait dengan social comparison, di mana siswa akan membandingkan dirinya dengan kemampuan orang lain atau kemampuan teman di sekitarnya. Hal tersebut yang akan kemudian memotivasi siswa untuk terus melanjutkan proses pembelajaran. Kemudian ada juga personal variable. Hal ini itu terkait dengan konstruksi pengetahuan dan perolehan keterampilan bagi siswa tersebut, dan juga bagaimana ia melakukan regulasi diri. Kemudian yang terakhir adalah fase post-task. Jadi pada fase ini siswa melakukan refleksi diri terhadap apa yang telah dikerjakan. Refleksinya ini sebenarnya fleksibel, bisa dilakukan ketika proses pembelajaran kemudian siswa tersebut berhenti sejenak dan melakukan refleksi, atau mungkin ketika proses pembelajaran selesai dilakukan. Nah, pada saat proses refleksi tersebut, variabel yang penting adalah adanya penambahan atribusi atau penyebab yang dirasakan dari hasil. Jadi ketika siswa tersebut pada mulanya itu mengharapkan untuk melakukan dengan baik, dan kemudian selama prosesnya itu ia mendapatkan hasil yang positif dari pembelajarannya. Nah, kemudian siswa tersebut biasanya akan cenderung termotivasi untuk terus melakukan proses pembelajaran dengan asumsi bahwa mereka telah membuat kemajuan dan dapat terus melakukannya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang efektif. Jadi terlihat ya perbedaannya, bahwa motivasi dalam fase pre-task itu ada sebelum proses pembelajaran dilakukan. Kemudian pada fase during task, motivasi itu terdapat ketika belajar sedang berlangsung, dan pada post task itu motivasi muncul ketika pembelajaran selesai dilakukan. Oke, kalian kan sudah belajar hingga materi ini. Sekarang silahkan kalian menuliskan motivasi kalian ketika during task, yaitu terkait dengan instructional variable, contextual variable, dan personal variable, sesuai dengan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dimulai dari membaca instruksi hingga penjelasan materi ini.
Kalian dapat menuliskan jawaban kalian pada kolom komen yang akan tersedia di Google Classroom nantinya. Untuk waktu pengerjaan yaitu sekitar 5 menit ke depan. Jadi kalian bisa mempause dulu video ini untuk menjawab pertanyaan. Selamat mengerjakan! Oke, berikutnya kita akan membahas tentang achievement motivation. Jadi, achievement motivation ini mengacu pada upaya individu untuk menjadi kompeten dalam kegiatan yang membutuhkan usaha. Dalam achievement motivation ini, kita akan membahas tentang expectancy value theory, familial influences, contemporary model of achievement motivation, self-worth theory, dan task and ego involvement. Gagasan dasar dari ekspektasi value theory yaitu perilaku bergantung pada ekspektasi seseorang untuk mencapai hasil tertentu. Hasilnya ini itu merupakan hasil akhir seperti tujuan atau penguat. Itu sebagai hasil dari melakukan perilaku dan seberapa banyak orang yang menilai hasil tersebut. Individu akan termotivasi untuk bertindak ketika ia mengetahui bahwa hasil akhir dari perilaku yang ia lakukan itu menarik dan juga ditambah dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat tercapai. Di dalam achievement itu sebenarnya ada dua hal, yaitu kesuksesan dan juga kegagalan. Nah, kemudian menurut Atkinson, achievement behavior itu mewakili konflik antara pendekatan dan juga kecenderungan menghindari. Pendekatan ini merupakan harapan individu untuk berhasil, sementara kecenderungan menghindari ini ketakutan individu akan kegagalan. Nah, jadi individu akan mencapai achievement behavior itu ketika mengkombinasikan antara ia memiliki harapan yang tinggi untuk berhasil dan individu itu juga memiliki ketakutan yang rendah akan kegagalan, maka ia akan mencapai achievement behavior. Berikutnya adalah familial influences. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa achievement motivation itu sendiri juga sebenarnya sangat bergantung kepada lingkungan sekitar si anak tersebut, yaitu misalnya seperti lingkungan di rumahnya. Kemudian, orang tua yang memiliki anak dengan achievement motivation yang tinggi biasanya akan lebih sering berinteraksi, memberikan reward dan punishment, dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak mereka dibandingkan dengan orang tua yang memiliki anak dengan achievement motivation yang rendah. Tekanan dari orang tua terhadap anaknya untuk menampilkan yang terbaik itu sebenarnya lebih berpengaruh terhadap achievement motivation si anak daripada keinginan orang tua yang menginginkan anaknya itu agar hidup mandiri. Kemudian terdapat sebuah penelitian yang menemukan bahwa meskipun seorang anak itu kurang beruntung secara ekonomi dan juga mendapatkan skor yang lebih rendah daripada anak yang pintar dan juga terlahir dari keluarga yang berkecukupan, peneliti itu menemukan bahwa pada kelompok anak-anak yang secara ekonomi dan pendidikan itu kurang, ternyata tidak memiliki perbedaan pada ukuran motivasinya dibandingkan dengan anak yang tadi berkecukupan. Jadi hal tersebut itu menunjukkan bahwa peran keluarga sebenarnya tidak secara otomatis berpengaruh terhadap motivasi seorang anak. Kemudian dalam achievement of motivation ini terdapat contemporary model of achievement. Jadi sebelumnya kita telah belajar terkait dengan classical view, di mana classical view ini menekankan pada stimulus dan respon yang sederhana, di mana menekankan kebutuhan akan dorongan drive ataupun dengan reinforcement seperti penguatan. Nah, kemudian dalam contemporary model ini kemudian terdapat model kognitif kompleks. Jadi dari yang tadinya hanya stimulus respon yang sederhana kemudian menjadi model kognitif yang kompleks, di mana menekankan pada persepsi dan kepercayaan individu yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku itu sendiri. Jadi kontribusi pentingnya adalah menekankan harapan untuk sukses dan nilai-nilai yang dirasakan dalam keterlibatan akan tugas sebagai faktor yang mempengaruhi achievement of motivation ini. Nah, di sini juga terdapat variabel kognitif, di mana terdapat tujuan dan persepsi kemampuan, yaitu menekankan pengaruh kontekstual pada achievement of motivation, di mana orang itu mengubah motivasi mereka itu tergantung persepsi mereka pada situasi saat ini. Nah, seperti tadi dibilang bahwa contemporary model ini bersifat kompleks sehingga banyak sekali faktor-faktor keterlibatan dalam achievement of motivation. Di mana yang pertama itu adalah faktor sosial. Jadi di sebelah kiri ini terdapat faktor sosial,
di mana bahwa faktor-faktor dunia sosial itu mempengaruhi tipe-tipe proses kognitif dan keyakinan motivasi yang dimiliki oleh pembelajar. Jadi faktornya itu bisa terkait dengan budaya, seperti gender stereotype, cultural stereotypes, seperti itu. Kemudian ada keyakinan serta perilaku sosialisasi, jadi keyakinan individu, lalu pengaruhnya dari sosial, dan juga serta pengaruh perilaku sosialisasi penting dalam individu. Selain itu juga terdapat kecakapan pembelajar dan pengalaman masa lalu yang dapat mempengaruhi motivasi. Dan jadi keempat ini kemudian pengaruhi dari achievement motivation dari faktor sosial. Nah, kemudian di bagian tengah ini terdapat yang namanya keyakinan prestasi belajar. Keyakinan prestasi belajar itu merupakan proses kognitif di mana melibatkan persepsi mereka tentang faktor sosial dan interpretasi mereka tentang peristiwa masa lalu. Jadi dari faktor sosial kemudian pengaruhi yang namanya keyakinan prestasi belajar di bagian ini. Nah, jadi terdapat keyakinan motivasional pembelajar. Itu berpusat pada, kalau misalnya kita lihat itu bisa berpusat pada tujuan, kemudian konsep kemampuan diri, self concept of one abilities, dan juga perception of task demand. Nah, di sini dijelaskan bahwa tuntutan pembelajar itu tidak sama dengan tuntutan pembelajar orang lain. Jadi, bisa bersifat subjektif bahwa mungkin yang menjadi tujuan pembelajar itu berbeda dari tujuan pembelajar-pembelajar lainnya, ataupun dari seperti orang tua ataupun guru yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Nah, dalam self concept of one abilities itu terkait dengan persepsi terhadap specific task. Maksudnya adalah tugas-tugas yang khusus pada domain tertentu. Jadi seorang itu merasa memiliki kemampuan atau kompetensi dalam domain yang berbeda. Misalnya pada bidang matematika, seorang itu mungkin siswa akan lebih merasa berkompeten pada trigonometri dibanding dengan pada domain aljabar. Jadi spesifik pada satu domain tertentu. Nah, kemudian di sini terdapat yang namanya perception of task demands. Perception of task demands itu adalah penilaian tentang seberapa sulit tugas tersebut itu akan dicapai. Tapi yang dilihat itu adalah bukan dari kesulitan tugasnya, tapi lebih kepada keyakinan apakah orang tersebut itu bisa untuk mengatasi atau menguasai tugas-tugas yang diberikan, tugas-tugas yang ada. Nah, kemudian dari hal ini kemudian mempengaruhi yang namanya nilai tugas dan komponen ekspektasi. Ya, di sini expectation of success-nya. Bahwa jadi nilai itu mengacu pada anggapan pentingnya tugas atau keyakinan mengapa seorang itu harus terlibat sih dalam tugas-tugas yang ada. Nah, dalam keseluruhan tugas itu terdapat 4 komponen. Jadi ada attainment value, intrinsic value, ada utility value, dan ada cost belief components. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu-satu di mana attainment value itu adalah seberapa pentingnya untuk melakukan tugas dengan baik. Ini maksudnya adalah misalnya seorang itu mengerjakan suatu tugas karena memang informasinya itu adalah penting, atau misalnya untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan sosial yang ada. Kemudian ada intrinsic atau intrinsic value, di mana seorang itu melakukan tugas itu karena lebih kepada motivasi intrinsik, di mana seorang itu untuk mencapai yang namanya kepuasan, mendapatkan kepuasan dari tugas-tugas tersebut. Kemudian ada utility value. Utility value itu sendiri adalah terkait dengan kepentingan tugas relatif terhadap tujuan di masa mendatang. Maksud tujuan di masa mendatang itu adalah misalnya seorang itu mengikuti kursus, dan kemudian mengapa seorang mengikuti kursus itu karena untuk karir di masa depan atau tujuan karir di masa depan. Lalu ada cost belief components. Cost belief components ini adalah sebagai penilaian aspek negatif yang dirasakan terlibat dalam tugas. Misalnya seseorang yang bekerja pada suatu tugas maka itu tidak dapat bekerja pada tugas-tugas yang lainnya atau pada orang lain, atau mungkin dengan pertimbangan biaya yang terkait, misalnya seperti akademik atau sosial gitu. Kemudian ada ekspektasi konstruk, di mana dalam kontekstual model ini ekspektasi konstruk itu adalah persepsi individu pada kemungkinan keberhasilan pada tugas seberapa baik yang akan dilakukan oleh individu tersebut. Nah, selanjutnya kita belajar terkait dengan self-worth theory, di mana teori ini mengasumsikan bahwa kesuksesan dapat dihargai dan kegagalan harus dihindari karena menyeratkan kemampuan yang rendah.
Jadi kegagalan ini dapat menciptakan perasaan yang tidak layak bagi individu, di mana seorang itu dianggap mampu oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain. Jadi jadi untuk mempertahankan rasa self-worth itu, individu harus merasa mampu untuk menunjukkan kemampuannya kepada orang lain. Nah, agar kegagalan tidak menciptakan perasaan tidak layak, makanya orang-orang kemudian menghindari kegagalan itu sendiri. Nah, caranya adalah dengan mengejar tujuan yang mudah, yang kemudian dapat menjamin kesuksesan, dan kemudian dengan kegagalan disengaja. Ya, misalnya adalah mereka yang gagal dalam mata pelajaran, kemudian mencoba untuk berhenti sekolah. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghindari kegagalan agar seorang itu tetap merasa dia itu mampu untuk melakukan suatu hal. Nah, kemudian ada juga dengan cara yaitu menyalahkan kegagalan pada usaha yang rendah. Maksudnya adalah seorang itu bisa berhasil jika keadaan itu ketika kita tuh memungkinkan untuk melakukan upaya yang lebih besar. Maka ketika seorang itu kemudian gagal, maka tidak bisa disalahkan ketika seorang itu memang mungkin beralasan bahwa dia kurang mempelajari pelajaran dengan baik ataupun dengan tidak punya waktu yang memadai untuk belajar. Dengan upaya-upaya tersebut kemudian dapat menghindar dari kegagalan itu sendiri. Nah, dalam self-worth ini, effort itu atau usaha-usaha itu menghasilkan yang namanya risiko, baik dari yang high effort maupun low effort. Jadi baik dari upaya yang tinggi maupun upaya yang rendah. Nah, misalnya dalam high effort, soal itu kan dianggap sukses, maka dia akan mempertahankan persepsi kemampuan itu kan, karena dia sukses. Kemudian jika soal dengan high effort atau upaya yang tinggi ini kemudian gagal, maka soal itu merasa bahwa dia itu memiliki kemampuan yang rendah. Seperti itu. Terus kemudian pada low effort itu, salah satu contohnya adalah dengan pada pembelajaran, misalnya guru itu memberikan penekanan terhadap siswa-siswa yang mungkin memiliki upaya yang rendah. Nah, makanya dalam effort itu disebut sebagai double-edged sword. Yang dimaksud adalah bahwa memang kedua upaya itu dapat menghasilkan resiko seperti yang tadi. Nah, kemudian orang itu akan mencoba dengan untuk menghindar kegagalan yang tadi itu, orang itu akan mungkin mencoba dengan beberapa alasan. Misalnya, saya akan melakukan yang lebih baik seandainya saya bisa belajar lebih banyak, atau saya tidak bekerja keras dengan upaya yang cukup, padahal mungkin seorang itu melakukan dengan upaya yang sudah cukup tinggi. Kemudian juga saya merasa kurang beruntung karena belajar materi yang salah. Jadi hal-hal itu yang kemudian untuk menekan dari kegagalan yang ada. Jadi self-worth ini lebih menekankan pada persepsi kemampuan. Jadi ketika seorang itu merasa mampu, maka itu mempengaruhi motivasi yang dimiliki oleh seorang itu. Nah, kemudian terakhir itu ada task and ego involvement. Jadi di sini, kalau misalnya tadi achievement motivation itu di mana fokusnya mungkin pada motif-motif pencapaian umum, di sini lebih kepada keyakinan tugas yang spesifik. Di mana task and ego involvement ini yaitu jenis motivasi di mana halnya dalam pekerjaan atau dalam suatu tes. Nah, di sini ada task involvement, yaitu menekankan pembelajaran sebagai tujuan, mempersepsikan kemampuan sebagai makna dari pembelajaran sehingga lebih banyak upaya dalam meningkatkan kemampuan itu. Jadi siswa itu fokus pada tuntutan tugas yang ada, jadi menyelesaikan masalah dan bisa melakukan hal-hal yang untuk melatih kemampuan dari individu tersebut. Jadi belajar di sini itu sebagai tujuan yang penting. Jadi siswa itu akan merasa kompeten jika mereka itu dapat mengeluarkan upaya yang besar untuk berhasil. Karena tadi seperti dijelaskan bahwa belajar itu merupakan upaya atau merupakan tujuan mereka dan untuk melihat kemampuan mereka itu yang besar. Jadi individu ini kemudian mengevaluasi dirinya itu dengan kemampuan mereka yang saat ini tentang kemampuan mereka sebelumnya, jadi membandingkan terkait kemampuan mereka dari diri sendiri. Sedangkan ego involvement itu adalah pembelajaran dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai sarana untuk menghindari yang kelihatan tidak mampu. Kompetensi kemudian mendorong evaluasi diri dari kemampuan yang relatif terhadap orang lain. Jadi maksud di sini adalah ego involvement itu bertolak belakang dengan task involvement, di mana seorang itu merasa mampu ketika dia itu membandingkan dirinya itu dengan orang lain dalam ego involvement ini. Jadi ini lebih kepada kompetisi
yang mendorong evaluasi dari kemampuan terhadap orang lain, di mana siswa itu bisa bersaing untuk mendapatkan misalnya perhatian atau hak istimewa ataupun nilai-nilai dari guru. Nah, mungkin sebagai contohnya yang dapat membedakan task involvement ini dengan ego involvement itu adalah misalnya seorang atlet yang ingin mengetahui kemampuannya saat ini dalam task involvement, mungkin seorang atlet itu kemudian akan berlatih dengan melakukan upaya-upaya yang tinggi saat dan kemampuan itu akan jelas saat dia bertanding nantinya. Sedangkan untuk ego involvement dia tuh lebih berkonsentrasi dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi seorang atlet ini kemudian membandingkan dirinya dengan atlet yang memiliki skill yang hampir sama, kemudian dia akan merasa memiliki kemampuan itu ketika ia berhasil lebih baik dari saingannya tersebut. Jadi yang dilihat itu seperti kemenangan, bukan skill atau kemampuan yang dimiliki seperti dari task involvement itu sendiri. Halo semuanya, jadi aku Stefani ingin membahas subbab keempat dari motivasi, yaitu attribution theory. Attribution theory ini, atau teori atribusi, telah diterapkan secara luas pada studi motivasi. Menurut Graham dan Williams tahun 2009, Sangs et al. Tahun 2008. Atribusi dianggap sebagai penyebab hasil. Sebelum lebih jauh, jadi teori atribusi ini memiliki dua latar belakang yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kontrol locus oleh Rotter, dan yang kedua adalah analisis naive oleh Heider atau naive analysis of action. Baik, sekarang saya menjelaskan mengenai attribution theory. Apa sih teori atribusi? Dia tuh bahasa apa sih? Oke. Jadi, teori atribusi ini menjelaskan bagaimana orang melihat penyebab perilaku mereka dengan orang lain. Menurut Weiner tahun 1995, 1992, 2000, dan 2004. Teori ini mengasumsikan bahwa orang cenderung untuk mencari informasi untuk bentuk atribusi. Dari perspektif motivasi, atribusi penting karena mereka mempengaruhi kepercayaan, emosi, dan perilaku. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai locus of control dan naive analysis of action. Prinsip utamanya sebenarnya sih locus of control itu adalah ketika seseorang berusaha untuk mengendalikan aspek penting dari kehidupan mereka. Prinsip ini mencerminkan gagasan locus control atau harapan umum mengenai apakah tanggapan mempengaruhi pencapaian hasil seperti keberhasilan dan imbalan menurut Rotter tahun 1966. Ada dua hal yang mempengaruhi locus of control. Yang pertama adalah locus internal control, yang dimana bahwa hasil yang sangat kontingen pada perilaku mereka. Dan yang kedua adalah locus external control, yang dimana orang percaya bahwa hasil yang terjadi secara independen tentang bagaimana mereka berperilaku. Locus control sangat penting dalam konteks pencapaian karena harapan keyakinan yang hipotesis untuk mempengaruhi perilaku. Terlepas dari apakah locus control adalah di posisi umum atau situasional spesifik, itu mencerminkan harapan hasil atau keyakinan tentang hasil diantisipasi dari tindakan seseorang. Ekspektasi hasil adalah faktor tertentu yang penting dari perilaku pencapaian, tetapi mereka sendiri tidak mencukupi, menurut Bandura tahun 1992, B, dan 1997. Sebagai contoh, seorang siswa mungkin tidak bekerja pada tugas karena tidak mengharapkan kinerja yang kompeten atau mengharapkan hasil yang baik. Ini adalah harapan hasil negatif. Yang kedua adalah ketika siswa mengerjakan tugas dan mengharapkan reaksi positif dari guru mereka setelah mereka sukses bekerja atau mengerjakan tugas tersebut. Baik, saya akan lanjut ke naive analysis of action. Naive analysis of action ini asal-usul teori atribusi umumnya dianggap berasal dari Heider tahun 1958.
yang merujuk pada teorinya sebagai analisis naif dari tindakan. Naif berarti bahwa setiap orang tidak menyadari tujuan determinan berlaku. Teori Heider ini meneliti apa orang biasa percaya adalah penyebab peristiwa penting dalam hidup mereka. Heider mendalilkan bahwa orang atribut melakukan dua penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saya membahas terlebih dahulu mengenai faktor internal. Faktor internal adalah dalam individu. Ketika kebutuhan, keinginan, emosi, kemampuan, niat, dan usaha, kekuatan pribadi dilokasikan untuk dua faktor, yaitu kekuatan dan motivasi. Pada dasarnya, teori naif analysis of action ini mengacu pada kekuatan pribadi yang efektif dan kekuatan lingkungan yang efektif. Kalau untuk penyebab internal ini, di mana hasil sama dengan kekuatan pribadi dan kekuatan lingkungan. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini daya pengacu pada kemampuan dan motivasi atau mencoba untuk niat dan pengerahan tenaga. Secara teori seperti ini. Ketika hasil sama dengan ketika mencoba plus daya plus lingkungan. Mungkin saya akan memberikan contoh singkat. Ketika Beth mencoba berenang di danau, itu tergantung kepada kemampuan Beth dalam berenang. Dan juga tergantung kepada kekuatan danau saat dia berenang. Entah dari gelombang, lebar danau, ataupun suhu yang ada saat itu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Franz Nehemiah. Yang berikutnya capaian belajar atau attribution theory of achievement yang terdiri dari 4, yaitu causal factor, causal dimension, attributional consequence, dan individual difference. Causal factor yaitu Werner menyebutkan bahwa siswa mengatribusikan kesuksesan atau kegagalan akademisnya sebagian besar pada kemampuan, usaha, kesulitan atau kemudahan tugasnya, dan yang terakhir yaitu keberuntungan. Yang berikutnya causal dimension. Werner juga menyebutkan bahwa ada 2 dimensi, yaitu internal eksternal dan stabil tidak stabil. Pada tahun 1973 dia menambahkan dimensi yang ketiga, yaitu controllable and uncontrollable, atau sesuatu yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol. Contoh dari sesuatu yang dapat dikontrol yaitu usaha yang sedang-sedang saja atau usaha yang bagus, bantuan dari guru atau bantuan dari teman. Sedangkan yang tidak dapat dikontrol yaitu mood, keberuntungan, kesulitan dan kemudahan tugasnya. Yang berikutnya attributional consequence. Atribusi mempengaruhi harapan untuk kesuksesan selanjutnya, perilaku yang berprestasi, dan reaksi yang emosional. Dan yang terakhir individual difference. Jadi beberapa penelitian menunjukkan beragam variasi tergantung dari gender, etnik, dan budaya tertentu. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.